Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Malam hari ini saya coba mengklarifikasi apa yang saya sudah saksikan di channel Pak Yusuf dari sesi pertama sampai sesi kedua. Ya, bahwa ada dari channel dari Akademi Kristologi. Ya, dia berkata bahwa dia menuding, dia mengeluarkan data-data saya di Facebook. Saya pikir data-data saya itu tidak valid. Dia berkata bahwa saya itu 2003 baru saya menikah. Ini saya perlu klarifikasi, itu berita bohong. Berita bohong. Saya itu 1999 itu anak saya udah lahir. Ya, jadi itu saya perlu beritahu bahwa itu berita bohong. Kalau dia melihat pelayanan saya dan itu kan saya itu nggak salah, itu benar. Dan saya sebagai orang Nasrani nggak ada yang cerita bohong, nggak ada saksi bohong di Pak Yusuf punya channel. Ya, jadi ini saya perlu beritahu kesaksian saya di Pak Yusuf Mendubul itu adalah apa yang saya alami. Apa yang saya alami, saya cerita itu adalah bagaimana penyertaan Tuhan. Jadi ini perlu dicermati, perlu ditahu bahwa kesaksian saya tidak mengungkit, tidak mengadu domba kepada saudara-saudara kita yang di Muslim bahkan di Nasrani, tidak sama sekali. Tetapi ini saya menceritakan bagaimana pertolongan Tuhan dari provinsi Maluku Utara, yaitu dari Ternate. Bagaimana saya melihat kiri kanan semua ada orang yang dipenggal kepala lehernya, dan saya berjalan adalah Tuhan menyertai. Sampai saya naik ke kapal, ada orang begitu berteriak Allahu Akbar, ya, dan mereka berkata bunuh Obed. Dan saya salah satu Obed. Saya begitu berdoa, dalam perjalanan saya berdoa, dan akhirnya saya naik di kapal. Itu jam 8 malam saya berangkat. Itu penyertaan Tuhan selalu ada, sehingga saya tiba semua dari perjalanan semua kapal yang saya tumpangin itu adalah cuma saya penumpang satu-satunya adalah orang Nasrani. Dan puji Tuhan saya tiba di kampung dengan selamat. Inilah yang saya katakan bahwa itu adalah penyertaan Tuhan, sehingga saya tiba di kampung saya dengan selamat. Dan kemudian di bulan Januari kami diserang itu dalam peperangan. Saya juga dibom, dipakai panah-panah wayang, bahkan semua saya adalah dalam perlindungan Tuhan. Sehingga saya katakan bahwa di kesaksian saya bahwa badan saya itu ada panah-panah wayang, panah-panah wayang banyak, tapi tidak tembus. Kenapa? Karena saya sudah berdoa bahwa Tuhan menyertai saya. Oleh karena itu di dalam peperangan itu saya udah mengungsikan. Di sambil perang saya harus antar orang yang lansia, satu istri saya, anak saya. Ya, saya buat pertahanan buat di kampung kami itu. Saya mengungsikan setiap orang-orang yang lansia ke hutan. Dan sampai jam 5 bahkan sampai jam 7 malam pertahanan kami, dan begitu banyak yang korban. Ya, perlu menjelaskan sekali lagi, kesaksian saya bukan mengungkit, bukan. Jadi paham, bukan mengungkit luka lama atau ini, tapi ini adalah bagaimana saya menceritakan bagaimana kedaulatan Tuhan. Ingat waktu pertama bersaksi saya ke Sulawesi Utara, itu adalah anugerah. Dan saya balik waktu itu saya coba konfirmasi dengan gubernur dan salah satu tim solidaritas. Ya, mereka sudah konfirmasi dengan gubernur, dan gubernur katakan bahwa coba kita kontak ke pusat, dan akhirnya pusat dia menunggu jawaban. Katanya 1 minggu lagi dia menunggu jawaban, tapi ternyata jawabannya bahwa tidak perlu Sulawesi mengintervensi, mengambil tidak perlu Sulawesi campur, karena itu adalah urusan masalah pusat. Nah, inilah yang saya katakan bahwa
yang saya alami sehingga saya tiba di waktu itu karena memang tidak ada kabar, akhirnya saya coba cari bos saya, dan puji Tuhan saya ketemu bos itu, dan tanpa uang 1 sen pun dia menolong dengan hati yang tulus. Bahkan dia pakai kapal, bayar aparat untuk mengawal kami ke sana sampai kami kembali. Itu adalah satu anugerah yang saya patut bersyukur bahwa itu adalah kebaikan Tuhan, pertolongan. Sekali lagi saya berkata kepada saudara-saudara yang kaum muslim, bahkan Nasrani yang ada di Maluku, saya tidak memfitnah, saya tidak membohongi, tetapi itu adalah realita yang saya alami. Bahkan saya coba mengklarifikasi, yaitu yang salah satu Rahmana, ya, Rahmana itu saksi-saksi atau apa yang dia statement itu adalah bohong semua, supaya tahu, supaya kebenaran tahu itu adalah bohong semua. Kenapa saya katakan bohong? Dia katakan bahwa dia kenal saya. Dia kenal saya dan kampung saya itu nggak jauh. Bertempuh itu jarak itu cuma 20 menit. Itu nggak masuk akal. Dan dia katakan bahwa saya tinggal di Tawa, sedangkan kampung dia adalah di Oba. Itu perjalanan itu kalau naik speedboat itu butuh 8 jam sampai 10 jam. Ini udah nggak masuk akal. Nanti tolong ya orang-orang yang ada di Maluku itu cermati kalimatnya dia. Bahkan dia katakan bahwa itu dia Majus itu tinggal di Tawa. Ini udah nggak masuk akal. Dari Tawa perjalanan ke kampung kami malah lebih jauh lagi. Maluku itu kan besar, Maluku Utara itu besar. Jangan Anda mengada-ngada yang memang tidak valid. Tidak valid, ya, berita bohong. Bahkan yang saya ikuti, dia berkata bahwa ada 6 desa itu mereka rela menyerahkan diri dimuslimkan. Bapak Ibu, ini secara logika aja ya, saya bukan menuding, tetapi artinya ini logika aja nggak masuk akal ya. Bahkan dia berkata bahwa di daerah Murutai ada salah satu misionaris itu membaptis anak-anak, orang tua tahu. Ini udah nggak masuk, logika juga nggak masuk akal. Orang tua tahu tidak mencegah. Ini saya perlu kasih tahu bahwa supaya saudara-saudara saya yang ada di sana tolong klarifikasi. Ini orang ngawur, ya. Ini orang ngomong aja, nggak bisa bertanggung jawab. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan waktu dia ngomong, itu sorry minta maaf, ini orang sombong banget. Itu rokok nggak pernah selesai. Sorry saya minta maaf. Teman-teman ada yang ngomong itu belajar menghargai sopan santun, nggak pakai rokok. Ini orang mati pasang. Apakah ini punya sopan santun? Sehingga ada salah satu dari pertanyaan itu kamu nggak jawab, malah kamu tertawa. Ini kan kamu seolah-olah kamu lebih tahu, ya. Jadi saya pikir ini orang kayak begini ya, dari cara ngomong aja itu udah nggak benar, udah ngawur ya, udah ngawur. Jadi Oba itu di depan Tidore itu perjalanan kalau ke kampung yang dia sebut kampung Tawa itu butuh waktu 5-6 jam sampai 10 jam tergantung itu mesinnya laju enggak. Itu pertanyaan. Jadi ini nggak masuk akal kalau dia katakan bahwa menempuh itu 20 menit. Itu bohong, cerita bohong. Justru dia inilah cerita odong-odong. Ini yang mereka ambil adalah saksi palsu. Dan saya mau tekan, yang ada salah satu ngakunya pendeta. Sorry, jangan bawa-bawa nama pendeta. Masalah individu, masalah pribadi jangan bawa-bawa nama pendeta. Dia ngomong bahwa di dalam Alkitab, di dalam perjanjian lama sama perjanjian baru itu ya tertulis bahwa Nabi Isa Al-Masih adalah Yesus Kristus. Sorry, jangan bawa-bawa nama pendeta. Bapak ini bukan pendeta kalau saya cermati. Di dalam perjanjian baru sama perjanjian lama itu cross check ya, para saudara-saudara saya yang Nasrani. Apakah benar dia ngomong bahwa itu ada tulisannya ada Nabi Isa Al-Masih? Kalau Nabi tidak ada, kalau Isa
Al-Masih itu benar di zaman dulu. Alkitab ditulis dalam bahasa asli adalah Isa Al-Masih adalah Yesus Kristus. Tapi kalau nabi nggak ada. Jadi ini bukan pendeta. Ini perlu para kaum Nasrani ini udah menista dan dia mengaku-ngakunya pendeta. Kita ngakunya bahwa pendeta, tapi ngomong aja ngawur. Kenapa saya bilang ngawur? Coba bikin pertanggungjawab, ada periksa. Yang orang mualaf dari Kristen masuk, mesti coba cek apakah di dalam Injil atau dalam kitab Perjanjian Lama ditulis bahwa Perjanjian Lama itu ada ayat atau ada teks yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih Nabi Isa Al-Masih. Nggak ada nabi di dalam perjanjian, nggak ada nabi. Yang ada kitab, ada 4 kitab, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini kitab Injil, dan lebih dari itu adalah rasul. Nggak ada nabi. Bohong semua. Saya katakan bohong, palsu, ya, ngakunya pendeta. Ini saya perlu klarifikasi, ini bohong, cerita bohong. Ngaku-ngakunya pendeta, ya, karena dia cerita bohong, udah memfitnah. Ada banyak orang memfitnah, ya. Jadi ini saya perlu klarifikasi. Janganlah kalau kita nggak tahu akar permasalahan. Bapak Ibu kalau pengen tahu, ada banyak, ya. Nanti kita akan bongkar, ya. Karena jumlah kami itu ada ribuan jiwa. Nanti ada kesaksian, bahkan kemarin saya udah beritahu bahwa ngapain kami udah disunat. Apakah kami belajar berbohong? Apakah orang Nasrani belajar berbohong? Tidak sama sekali. Justru yang saya saksikan, saya tidak menuding saya tidak mengadu domba kepada saudara-saudara di Muslim dan di Nasrani, tidak sama sekali. Cuma ini saya menceritakan bagaimana pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan. Ini perlu dicatat, ya, pertolongan Tuhan, bukan saya mengadu domba. Dan ini adalah realita yang saya alami. Bukan saya, satu desa semua yang kami alami, ya. Kami alami satu desa, dan ini saya pikir generasi yang akan muncul, mereka harus tahu kebenaran ini, realita. Bapak Ibu, perhatikan, di zaman kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus setiap tahun dirayakan. Apakah itu tidak menceritakan satu momen yang bagaimana dulu pernah alami kejadian yang masa lampau? Sama kejadian yang saya alami, satu desa kami alami. Kami perlu ceritakan, karena waktu itu tidak ada alat yang canggih seperti ini. Karena sekarang udah canggih, ya. Jadi ini adalah satu kesempatan yang saya menceritakan supaya biar dunia tahu bahwa saya tidak bohong. Orang Nasrani tidak diajar belajar berbohong karena itu dosa. Ya, semoga dunia sedang menonton ini, saya tidak berbohong. Ya, kalau perlu ada saksi-saksi hidup. Ya, anak saya waktu itu disunat, umur perempuan kan cuma ditandai, tapi laki-laki kita itu, waduh, saya kan udah lalu kesaksian bahwa itu dibuat itu ada macam-macam, dia punya ini, sorry minta maaf ya. Waduh, bahkan sampai ada yang pendarahan. Jadi saya tidak menceritakan mengada-ngada, tapi sekaligus saya mengklarifikasi. Tidak ada cerita bohong. Kalau Bapak Ibu cermati di kesaksian di Pak Yusuf Manobulu itu, yang pertama, ya, perhatikan, ada yang pertama, ada satu orang itu kesaksian mirip, dan yang kedua mirip, yang ketiga mirip, yang keempat adalah saya. Kalau secara hukum 1-2 orang, satu itu gayanya belum sah, tapi ini udah 4 orang, dan nanti akan muncul lagi sampai ratusan. Apakah itu kami berita bohong? Tidak, kami tidak diajar berbohong. Nah, oleh karena itu biar semua channel-channel yang sedang mengkanter, ya, saya dengan Pak Yusuf, biar mereka tahu, ya, kalau saya mau jujur, saya lari dari kesaksian, ya, ada orang menghina, yaitu menghina salib kami, bahwa salib kami itu adalah jin. Bahkan lebih sadis lagi bahwa Alkitab atau Bible orang Nasrani itu udah dipalsukan. Ini malah lebih sadis. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, bunuh pendeta. Tapi kami
tidak balas, justru kami belajar mengampuni. Nah inilah menjadi saya pikir semua dunia biar tahu, dan ini menjadi introspeksi. Jangan hanya mengkritik orang tapi tidak mengkritik diri sendiri. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ini perlu dicermati ya, karena menuding bahwa saya berbohong. Oke, ini saja yang saya perlu klarifikasi. Sekian dan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati.